Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Kita melanjutkan cerita yang kemarin, sesi kemarin yang masih belum, satu lagi yang belum dibahas itu adalah ilmu Salimut Hideng yang kita belum bahas. Karena kan dulu sepuh perintahkan itu 3 yang harus dicari, disamakan dengan gambaran ilmu budak angon, nyumput tempat ucap gitu. Dan sebelum kita bahas masuk ke wilayah itu ya kita bahas dulu beberapa komen dari kawan-kawan ya. Iya. Ada yang mengatakan katanya nyumput di tempat ucang sama dengan ilmu meraga sukma gitu. Saya pribadi saya setuju aja, karena kan pada dasarnya meraga sukma kan melepaskan diri kita. Jadi pada saat yang bersamaan dia tidak ada, tidak terlihat ataupun bisa sembunyi atau menghilang pada saat itu. Bisa aja kalau menurut saya pribadi gitu. Masuklah kategorinya gitu. Ada juga cerita dari kawan yang komen katanya diriwayatkan seperti riwayatnya Nabi Yusuf juga bisa seperti itu bisa. Cuma yang kebetulan ini kan yang kita bahas sekarang ini, yang kita bahas ini karena kebetulan dulu saya mendapatkan amanat 3 cari 3 pengetahuan lalu cocokkan dengan gambaran ilmu budak angon, nyumput tempat ucap. Maka kita bahas yang ketiganya nih. Sesi yang ketiganya ilmu Salimut Hideng atau ajian Salimut Hideng gitu. Ini cerita pertamanya begini. Saya sedang ada kesibukan, terus tiba-tiba dipanggil oleh sepuh, datang, lalu diperintahkan oleh sepuh untuk segera menyelesaikan urusan yang belum selesai, kajian ilmu Salimut Hideng, supaya komplit 3 pengetahuan itu benar-benar ada. Lalu kebetulan pada saat itu saya minta kepada sepuh untuk ada kawan, lalu sepuh memberikan 1 kawan. Jadi singkat ceritanya, saya dapat tugas berdua dengan kawan untuk mencari kajian ilmu ajian Salimut Hideng untuk digambarkan atau dicocokkan dengan ilmu budak angon, nyumput tempat ucap. Nah, karena disuruh sama sepuh itu berangkatnya setelah subuh, maka kita akhirnya diam itu menunggu sampai setelah subuh. Nah, singkat cerita lagi, gambarannya setelah habis subuh kita berdua berangkat ke lokasi yang telah ditentukan oleh sepuh. Kita berangkat sampai di sana seperti agak siangan, lalu di sana kita naik kendaraan ojek karena memang tidak ada kendaraan angkutan ya, nggak ada angkutan di atas ke tempat pondokan tidak ada, kita naik ojek. Kita minta antar sama ojek sampai tempat pondokan, ojek kembali karena posisinya kata ojek itu wilayah tempat padepokan kita tidak boleh katanya di malam gitu. Ya sudah. Akhirnya kita turun di situ, kita jalan kaki, lalu tiba-tiba muncul 2 orang yang menunggu kita untuk ke tempat sepuh. 2 orang itu bertanya sama kita berdua waktu itu tujuannya apa. Saya bilangin bahwa saya disuruh sepuh untuk menemui sepuh ini menanyakan tentang gambaran ilmu budak angon sama ilmu ajian Salimut Hideng. Akhirnya diatur sama mereka berdua ke tempat sepuh. Nah, pada saat posisi di tempat sepuh, kita ngobrol sebentar, kesana kemarin ngobrol, tidak waktu lama, akhirnya saya bilang ke sepuh gini, saya dapat tugas dari sepuh saya untuk mencari gambaran tentang ilmu budak angon yang disebut dengan nyumput tempat ucap. Lalu sepuh tanya, kamu kemana aja? Atau saya cerita saya ke nemuin sepuh A ya, tentang yang memiliki ilmu kidang bencana. Terus saya juga ke sepuh B menemui sepuh yang memiliki ajian halimunan.
Dan sekarang terakhir ini saya disuruh ke sini katanya untuk mencarikan gambaran tentang budak Angon. Akhirnya sepuh hanya bisa ngobrol, kita ngobrol ke sana kemari, waktunya sebentar. Terus sepuh suruh kita bangun, berdua dengan kawan saya itu disuruh keluar, kita lihat yang tadinya siang terus tiba-tiba jadi gelap semua, jadi gelap. Lalu saya bilang bingung juga, kawan saya juga tanya ke saya, kok bisa jadi gelap pada posisi siang, katanya. Saya bingung, akhirnya saya bertanya ke sepuh apakah ini disebut dengan ilmu salimut hidung yang seperti dengar cerita dari sepuh saya, katanya ini ada ilmu salimut hidung atau yang mirip-mirip dengan ilmu nyebut batu caang. Kata sepuh bilang begini, itu terserah kalian yang di luar untuk menilainya. Yang jelas di sini dikenalnya salimut hidung. Ya sudah kalau begitu. Setelah ngobrol kesana kemari, akhirnya kita pamit. Kita jalan pulang. Sepuh kita mau pulang, makanya langsung diantar masuk ke depan. Di situ ada jembatan, ada kali, ada batas jembatan yang sekitar berapa puluh meter gitu. Jembatannya pun kecil. Nah, sebelum naik ke jembatan, sepuh tuh bilang ke saya, katanya, kamu nanti setelah lewat jembatan jangan nengok ke belakang. Setelah lewat jembatan, jangan nengok ke belakang. Semoga nanti kamu sampai di sana sebelum subuh dengan selamat, katanya. Cuma usahakan jangan nengok ke belakang, gitu. Pokoknya kamu berangkat jangan nengok. Saya dikasih tahu juga saya sama kawan. Udah, terus beliau juga ngomong, kalau ada yang nyari saya bilang kamu nggak pernah tahu atau nggak kenal atau nggak tahu, nggak ngerti, terserah kamu menjawabnya, gitu. Selalu bilang begitu. Terus akhirnya kan saya bertanya dong, kenapa setiap sepuh yang saya tanya dari sepuh A, sepuh B, sepuh C sekarang begitu, selalu jawabannya sama. Kalau ada yang nyari saya bilang saya nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Terus saya bilang, kenapa sepuh selalu bilang begitu? Nah, sepuh saya menegaskan dengan tegas di situ, ilmu agama hanya untuk orang-orang yang mencari, gitu. Dia dengan tegas bilang begitu. Jadi kalau tidak mencari, berarti tidak bisa diberi, gitu. Jadi hanya diberikan kepada orang-orang yang mencari ilmu agama itu, bukan kepada orang-orang yang tidak mencari. Terus saya sambil bercanda, sambil ketawa bilang, sepuh saya kan tidak cari. Saya kan cuma disuruh. Kenapa sepuh mau menerangkan? Dia ketawa. Sudahlah kamu pulang aja. Karena dan jangan nengok ke belakang. Cuma itu aja pesannya. Akhirnya kita jalan. Nah itu singkat ceritanya seperti itu. Lalu setelah itu kita ketemu sepuh dan melaporkan semuanya. Apakah Pak ada hubungannya antara ajian salimut hidung dengan ilmu budak Angon dalam bahasa nyumput di Nanu Cang, Pak? Nah, kalau dilihat dari tilik dari masalah ini, sepertinya tidak nyangkut ya. Tidak nyangkut, gitu. Karena salimut hidung yang dipraktekkan sepuh adalah tiba-tiba hitam, semua gelap gulita. Itu yang dipraktekannya. Sedangkan yang disebut dengan budak Angon nyumput bacaan, diri pribadinya ada, tapi tidak ketahuan bahwa dia adalah budak Angon. Kalau lihat dari tilik di situ tidak nyangkut, gitu, ya kan? Satu sisi semuanya gelap, tidak terlihat, kita pekat. Sisi lain menceritakan tentang dia ada, tapi orang tidak tahu. Disebut dengan nyumput batu caang, gitu. Berarti Pak bahasa itu nyumput di Nanu Cang itu Pak bahasanya bahasa Siloka berarti ya? Ya, kalau menurut saya seperti itu. Itu hanya bahasa kias mengatakan kalau budak Angon itu memiliki kemampuan, walaupun kita sudah ada di depan dia, tapi kita tidak tahu bahwa budak Angon itu memiliki ilmu yang tinggi, gitu. Ataupun yang depan kita adalah seorang budak Angon yang memiliki ilmu tinggi. Dia mampu menyembunyikan dengan berbagai karakteristik dia mampu sembunyi. Kalau menurut saya ke situ pemikiran saya, gitu. Jadi tidak bisa disambungkan dengan ajian salimut hidung, tidak bisa. Kalau menurut saya ya. Tapi kan itu kan penafsiran saya, kalau penafsiran sepuh saya kurang tahu, gitu. Jadi dari tiga perjalanan saya, kalau menurut saya tiga-tiganya nggak nyambung, Pak ya? nggak nyambung tiga-tiganya.
Tapi yang dekat-dekat pasti paling dekat-dekat ke situ ya Ajian Halimunan. Yang dekat-dekat ke situ. Tapi kalau kita lihat dari cepatnya, kayaknya si budak Angon itu walaupun dia memiliki ilmu, orang tidak tahu bahwa dia memiliki ilmu. Itu intisarinya kayaknya seperti itu. Kayaknya seperti itu intisarinya. Ya mudah-mudahan ya kita tadi menyambung cerita dari perjalanan kita yang tadi, yang konten kita, kelanjutannya ya, menyambung konten. Karena kan kemarin kan waktunya cukup panjang, jadi terpaksa kita harus sambung sekarang. Jadi bahasannya adalah pencarian 3 ilmu yang dikategorikan oleh sepupu saya mirip-mirip dengan menyebut Buta Pucaan.